Gimana ya, untuk perasaannya tentu amat sangat senang ya, Bu, ya, karena mendapatkan apresiasi langsung dari Unpadnya sendiri, dan tetapi memang di samping apresiasi tersebut akan ada tanggung jawab yang harus saya pegang dan juga sebagai motivasi untuk bisa membawa nama Unpad lebih baik ke depannya begitu. SMA Negeri 3 dan juga di SMA-nya saya mengambil jurusan IPA. Tapi kalau untuk tahun 2017 itu, untuk angkatan saya itu dulu di SMA-nya kan ada lintas minat ya, Bu, ya. Jadi lintas minatnya itu saya mengambil ekonomi dan belajar juga seputar akuntansi. Nah, memang betul untuk masuk ke Unpad ini sebetulnya dulu saya ingin geofisika Unpad, tapi mungkin Allah berkata lain, takdir lain, saya masuk ke FEB Unpad di D4 Akuntansi Perpajakan melalui jalur SMUP. Tapi di sini juga saya tidak berkecewa ataupun bagaimana ya, karena Unpad itu salah satu universitas yang difavoritkan oleh masyarakat Indonesia, terutamanya mungkin di anak-anak Bandung pasti tahulah gimana kualitas Unpad. Saya bisa bangga bisa masuk ke Unpad maupun ke FEB Unpadnya tersebut gitu. Saat saya masuk ke D4 Pajak ini, waktu itu sebetulnya saya menjadi salah satu kandidat ketua angkatan, tapi saya kalah sama Irza. Mungkin nanti teman-teman ada yang tahu, mungkin Irza, dan kemudian setelah itu langsung ditunjuk juga menjadi OCP ataupun Organisasi Komite Presiden KPU Akuntansi Pajak di tahun 2017. Nah, itu bagaimana cara saya membagi waktunya, mungkin benar-benar dibagi aja gitu di setiap harinya. Kalau saya memang punya deadline-nya ini, saya kerjakan saat ini juga. Dan kalau misalnya ada waktu luang, mungkin saya bisa bermain, berorganisasi, ataupun melakukan hobi-hobi lain yang saya punya gitu. Itu aeromodeling. Mungkin di sini saya akan jelaskan juga sedikit tentang aeromodeling. Aeromodeling itu seperti bermain remote control, tetapi mungkin yang sebagian kita tahu itu adalah drone. Tapi kalau drone itu kan biasanya hanya berbentuk kotak dan mempunyai baling-baling 4. Tapi kalau RC Aeromodeling ini bentuknya itu seperti pesawat, dan benar-benar seperti pesawat. Dia ada sayapnya, ada mesinnya, ada bisa terbang gitu, dan dikendalikan oleh manusia yang berada di darat. Untuk hobinya sendiri ini saya lakukan di hari Sabtu Minggu, atau mungkin di Minggu, karena mungkin Sabtu biasanya ada kegiatan-kegiatan organisasi di FEB Unpad ini. Bandung Aeromodeling pernah bermain di Pekan Olahraga Daerah Kota Bogor kalau nggak salah di tahun 2018 saat saya masih jadi mahasiswa juga. Itu mendapatkan juara 3 mata lomba F3A. F3A itu seperti akrobatiknya di pesawat gitu. Jadi untuk mata lomba yang saya geluti itu sebetulnya ada 3 yang utama. Yang pertama balapan udara, akrobatik pesawat udara, dan juga terbang layang pesawat begitu. Dan untuk prestasinya mungkin itu, dan beberapa kali juga saya pernah juara 1 F3A yang aerobatik tersebut secara nasional, tapi memang bukan Porda gitu. Untuk terakhir kemarin, namun setelah lulus itu Desember tahun 2021, saya mengikuti babak kualifikasi Pekan Olahraga Daerah tahun 2022. Itu saya mendapatkan 5 medali, dengan setiap medalinya itu perunggu gitu, ataupun juara kedua. Memang karena yin dan yang. Setelah lulus tentu ingin bekerja, tapi kebetulan juga saat kemarin saya nunggu dari sidang dan hingga wisuda, memang kalau untuk masuk ke pekerjaan yang seputar dengan jurusan saya itu saya belum terlalu berkecimpung ya. Tapi saya bekerja juga di suatu tempat, dan dari Januari hingga saat ini saya masih menjadi
bagian dari tempat itu, tepatnya di call center gitu. Mungkin untuk kedepannya akan mengembangkan karir saya di sesuai dengan jurusan yang saya punya gitu. Kebetulan saya juga sedang sekolah kembali S2. Justru saya ingin balik lagi ke sini buat ngajar ke Unpad, tapi ya semoga doakan saja. Semoga nanti juga bisa mungkin menambah S2 lagi di Unpadnya gitu. Karena kalau di tempat lain saya bukan ngambil S2 seputar akuntansi ataupun perpajakan, tapi manajemennya aja. Mungkin tipsnya sederhana ya. Jangan menunda sesuatu yang kalian punya di depan mata gitu. Jalani apa yang kalian punya saat ini, gak usah terlalu berpikiran overthinking ke depannya. Kalian harus tetap berpikiran positif saja, karena apa yang ada di depan nanti di masa depan itu belum tentu itu yang terburuk bagi kalian. Mana tahu apa yang kalian rasakan sekarang, yang kalian benci-bencinya sekarang, yang kalian sakit-sakitnya sekarang, itu mungkin saja kedepannya akan menjadi yang terbaik buat kalian. Seperti contohnya, mohon maaf saya memang lulusnya sudah dari Agustus, tapi untuk wisudanya ditelat-telat dan ternyata mendapatkan predikat yang terbaik gitu. Dan itu tidak terduga-duga lah gitu. Jadi santai saja, jalani apa yang kalian punya sekarang dan lakukan yang terbaik untuk hari ini. Karena masa depan itu bukan kalian yang menentukan, tapi Allah, Tuhan kita yang menentukan. Yang bisa kalian lakukan sekarang adalah berusaha semaksimal mungkin.